Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Dan kembali lagi bareng saya untuk mengulas tuntas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Di episode kali ini tentunya ada adegan yang cukup membuat kita senang dan juga membuat kita semakin terbuka sekali untuk menonton dan menyaksikan sinetron ini, karena ternyata rencana busuk si Dinda berakhir gagal total karena sikap Maudy ternyata sangat welcome sekali dengan apa yang direncanakannya. Itu artinya tidak akan berdampak jera apapun kepada Maudy. Dan sekali lagi si Dinda merencanakan hal yang lainnya, namun akan berhasil digagalkan kembali oleh Maudy dan juga Ken. Baik sob, sebelum lanjut nonton video dan pembahasannya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Di adegan awal kita disuguhkan dengan si Maudy yang meminta izin kepada Ken pasal kunjungan dia ke rumah Wilantara dan juga Dinda. Tadinya Ken berencana untuk menemani Maudy pergi ke rumah Dinda, tapi Maudy berkata bahwasanya dirinya sekarang sudah berada dengan Papa Wilan dan juga Mama Dinda dan akan berangkat bersama mereka, jadi Ken tidak usah repot-repot untuk mengantarkannya. Baik sob, akhirnya Maudy, Wilantara dan juga Dinda berangkat untuk menyambangi kediaman mereka. Sesampainya di rumah, Wilantara dikejutkan dengan kedua anak kembar yakni Naura dan Neira yang sudah berada di rumah itu. Rasa kangen pun terlepaskan seketika. Wilan dan si anak kembar itu memang sama-sama saling merindukan. Itulah kenapa mereka berdua atau bertiga sangat terlihat melepas rindu ketika bertemu. Dan ada si Dinda yang dengan otak jahat dan liciknya berpikir bahwasanya apes banget. Sudah kemarin lapang di rumah tidak ada si anak kembar ini, sekarang malah balik lagi. Dan ada terlihat si Maudy yang sumringah dan suka cita sekali melihat kedua anak kembar itu. Lalu Maudy pun memeluk kedua anak itu dan terlihat anak itu pun terasa welcome sekali kepada Maudy, karena memang insting anak kecil tidak dapat dibohongi. Mereka tahu mana orang yang tulus menyayangi mereka dan mana orang yang berpura-pura baik, seperti si tangkurak Dinda yang cantiknya tidak seberapa. Lalu Wilantara pun terlihat senang karena melihat Maudy sangat akrab dan menikmati sekali kebersamaannya bersama si Naura dan Neira. Maudy pun berniat untuk mengasuh kedua anak kembar itu, dan ternyata ini semua merupakan rencana jahat si Dinda. Si Dinda sengaja membawa Maudy ke rumahnya agar supaya Maudy dipusingkan oleh kedua anak kembar itu. Yang padahal Maudy sangat menyukai sekali anak kecil. Jadi tidak akan pernah berhasil apa yang menjadi rencana si Dinda jikalau si Dinda ingin mempersulit Maudy dengan cara melimpahkan kedua anak kecil itu kepada Maudy. Si Dinda pun merasa bahwa siasatnya akan gagal dan dia mencari cara lain agar supaya Maudy ya tetap merasa jengkel lah berada di rumah itu. Akhirnya si Dinda pun menyuruh Maudy ini itu dan apapun pekerjaan di rumah itu sengaja dilimpahkannya kepada Maudy agar supaya Maudy merasa bosan dan juga jengkel kepada seisi rumah di sana. Tapi sayangnya Maudy memiliki attitude yang sangat baik sekali dan tulus hatinya. Jadi sehingga pas disuruh kesana kesini oleh si Dinda, si Maudy merasa ya itu bukan sebuah apa-apa dan bukan sebuah masalah juga untuk dirinya. Si Dinda di sini mulai kehabisan cara sob. Dia sudah melakukan ini dan itu, tapi Maudy belum menunjukkan reaksi kesalnya kepada keluarganya, termasuk kepada dirinya sendiri. Akhirnya si Dinda memvideokan semua aktivitas Maudy yang berada di rumah itu dan berniat hendak mengirimkannya kepada si
Argadana agar supaya Argadana kembali terlibat bentrok dengan suaminya. Begitu jahat dan durjananya sekali ya sosok ibu dan istri seperti si Tangkurak Dinda ini. Andai saja dia ada di kampung saya ataupun dia tetangga saya, pasti sudah saya culik dan masukkan karung. Baik sob, di Scan dan adegan lain juga di mana ada si Ken yang memberikan laporan perusahaannya kepada si Tangkurak Argadana. Seperti biasa, Ken masih memanggil Argadana dengan sebutan Pak. Gila hormat banget si Tangkurak Bagong. Jadi si Ken di sini melaporkan semua rincian pekerjaannya dengan sangat baik dan juga jelas. Argadana nggak pulang tarik dan berpikir bahwasanya memang dari dulu yang saya tahu kamu itu merupakan sosok yang cerdas, Ken. Tapi kesalahan kamu hanya satu. Kamu terlahir dari keluarga musuh besar saya, yakni Wilantara. Oh, betapa sempit dan dangkal sekali pemikirannya si Argadana ini ya sob. Padahal Ken itu merupakan lelaki pilihannya sejak awal. Dan Ken juga merupakan satu-satunya lelaki yang dia pilih dan dia sukai untuk bisa mendampingi Maudy. Namun karena dendam masa lalunya yang memang sebetulnya Ken tidak tahu menahu perihal itu, Argadana tega memperlakukan Ken seperti kacungnya sendiri. Oke, di Scan lain juga nih sob, ada Maudy yang semakin dipersulit oleh si Dinda. Dia disuruh ngangkat jemuran ketika hari hujan dan juga kembali mengasuh si Naura dan Neira hingga menyuapi dan memberinya makan. Oma pun merasa khawatir kepada Maudy karena hari sudah mau hujan tapi Maudy belum juga pulang. Akhirnya Oma memvideo call Maudy. Terlihat Maudy sedang berada di rumah mertuanya dan juga sedang bersama kedua anak kembar yang imut-imut sekali. Di sini Oma mendoakan agar supaya Maudy secepatnya memberikan cicit kepada si Oma. Oma sudah tidak sabar lagi ingin menggendong cicitnya dari Maudy dan juga Ken. Oke, di Scan lain dan adegan lain juga ada si Tangkurak Argadana yang sangat senang dan bergembira sekali mendengar laporan dari asistennya. Asistennya memberikan laporan kepada si Argadana dan memuji-muji si Ken. Asisten berkata kepada si Argadana bahwasanya semua kinerja Ken sangat baik sekali dan Ken bisa dikategorikan merupakan pemuda yang sangat cerdas sekali dalam menangani semua hal dan kasus perekonomian. Si Ken pun berhasil melonjak dan menaikkan laba perusahaan si Argadana hingga beberapa persen. Argadana termenung dan berpikir lebih jauh lagi tentang Ken, tentang dirinya, tentang permusuhan yang sudah dibangun selama jutaan tahun silam, dan tentang hubungan antara Ken dan juga Wilantara. Lalu asistennya pun berkata dan menyampaikan kepada si Argadana bahwasanya perusahaannya sekarang mendapatkan proyek dan tender dengan perusahaan keluarganya Wilantara. Di sini Argadana malah mengatur siasat akan menghancurkan perusahaannya si Wilantara. Namun ya mudah-mudahan saja siasat jahat demi siasat jahat si Argadana akan berhasil digagalkan oleh siapapun itu. Pokoknya yang jelas ya semoga saja kejahatan sebentar lagi akan sirna dari sinetron ini. Baiklah sob, sampai di sini dulu ulasan alur cerita sinetronnya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wow.